Pemirsa, bagaimana mahalnya harga pangan ini akan berlanjut? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pangan dan pertanian Kudori. Mas Kudori, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Kudori, di akhir tahun lalu dikatakan bahwa harga pangan itu akan turun kalau masuk ke tahun baru karena memang pasokan akan meningkat. Tapi kita lihat tadi baru saja Makassar mengatakan harga hortikultura memang juga karena cuaca, lalu harga beberapa bahan pangan lain tetap stabil, tapi stabilnya mahal. Pertanyaannya, sebentar lagi masuk bulan Ramadan dan juga Lebaran, apakah harga pangan ini akan turun ini, Mas Kudori? Ya, tentu agak sulit untuk memastikan akan turun atau tidak ya. Saya tidak tahu siapa yang menjanjikan dan ngomong ke publik bahwa di akhir tahun lalu ketika memasuki awal tahun baru harga akan turun. Karena sebetulnya publik penting tahu bahwa meskipun El Nino itu terjadi di akhir tahun lalu ya, ekor atau dampaknya itu masih sangat terasa sekarang. Karena apa? Karena hampir semua komoditas itu mengalami kemunduran tanam ya. Padi saja misalnya di Jawa, sebagian besar di Jawa itu sampai sekarang masih ada jutaan lahan yang masih dalam persiapan ya. Jadi mundurnya itu lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan gitu. Ini bicara sawah untuk padi ya, Mas Kudori ya? Betul, betul. Nah itu dampaknya akan panjang. Memang kalau kita ikuti ya harga-harga sejumlah komoditas itu dari awal tahun sampai sekarang itu cenderung terus naik. Ada naik, ada turun gitu ya. Cabai misalnya beberapa minggu yang lalu itu sempat turun, tapi sekarang naik lagi gitu. Mas Kudori, sekarang kalau kita fokus ke beras dulu, Mas, sampai bulan Ramadan dan juga Lebaran. Harga beras ini masih bisa turun tidak? Katanya karena mau panen raya, tapi beberapa petani mengatakan kelihatannya panen raya tahun ini mundur. Yang betul seperti apa, Mas? Ya, kalau situasi normal, iklim dan cuaca itu tidak ada anomali, tidak ada penyimpangan, sebetulnya musim tanam serentak itu akan dimulai Oktober ya tahun lalu. Dan itu akan ada panen besar-besaran di Februari atau awal Maret. Tapi karena ada El Nino itu mundur lebih dari 60 hari ya. 2 bulan. Tanaman lebih dari 60 hari, 2 bulan lebih. Jawa seperti saya bilang tadi, sebagian besar itu sekarang memang sudah tanam gitu ya. Tapi masih ada jutaan yang masih dalam persiapan gitu. Jadi dengan melihat kondisi itu, panen yang biasanya akan terjadi di Februari atau awal Maret ini bisa mundur akhir April atau awal Mei gitu. Nah ini krusial karena apa? Karena Februari ini kemarin kita sudah melakukan pilpres dan ada 70-an hari kampanye yang itu butuh banyak sembako ya. Di Maret nanti akan ada Ramadan dan di April ada Idul Fitri yang momentum-momentum itu akan ada kenaikan konsumsi. Ini krusial karena pada saat paceklik gitu. Mas Kudori, singkat saja, sekarang itu bahan pangan itu mahal, tapi ada atau tidak di masyarakat? Karena kan tadi ada bansos, ada yang lain-lain. Itu ada apa tidak bahan pangannya di masyarakat, Mas? Ada, sebetulnya kayak beras ya. Beras itu sampai sekarang memang kalau kita cek di modern market itu ada kelangkaan ya untuk beras-beras premium. Tapi bukan berarti di pasar tradisional nggak ada. Pasar tradisional ada gitu, walaupun harganya tinggi gitu ya. Untuk komoditas yang lain ya, minyak goreng segala macam, telur, ayam, daging, gula pasir itu ada juga gitu, walaupun harganya naik. Gula misalnya ya, hari-hari ini itu harganya udah lebih dari 17.000 karena sudah tidak ada produksi. Gula hasil giling tahun lalu itu sekarang sudah ada di pedagang semua. Pedagang lah yang meremut harga sekarang. Gitu. Ini adalah masalah supply dan kita harap pemerintah bisa menjaganya. Terima kasih pengamat pangan dan pertanian Mas Kudori sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.